Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alifah Rahma, NIM 1831311107 dari kelas PIAUD 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cinta yang berpikir. Sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason oleh Ellen Christie. Berikut. Pada halaman awal buku ini terdapat kata mutiara seperti ini. Untuk para ayah ibu hebat yang mau memikul tanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anak mereka, yang berani berdiri menentang arus, sekaligus terus belajar, menjadi lebih baik setiap harinya, atas dasar cinta yang berpikir. Buku ini ku persembahkan. Charlotte Mason terkenal ketika sekeluarga memantapkan diri untuk mendidik anak-anak di jalur pendidikan informal. Gagasannya mulai dari yang sangat praktis sampai yang sangat filosofis, membuat para pembaca mengagumi ide-ide Charlotte Mason, di mana bisa disebut CM. Metode CM sangat fleksibel, bisa dipakai di sekolah formal maupun informal. Lebih fokus pada pendidikan berbasis keluarga dengan orang tua sebagai penanggung jawabnya. Hambatan belajar metode CM ini: pertama, kendala bahasa. Kedua, kendala jumlah halaman atau bacaan. Ketiga, bobot filosofis tulisan. Terdapat 3 bagian. Bagian pertama, sekilas filosofis, adalah fondasi intelektual. Terdapat 10 bab di dalam konsep-konsep filosofis. Pertama, A Think Love, tentang cinta yang berpikir, itu bab 1. Yang kedua, premis-premis tentang hakikat anak dan peran orang tua, bab 2 dan bab 3. Yang ketiga, 3 pertanyaan fundamental pendidikan, itu bab 4. Yang keempat, keinginan akan pengetahuan, itu bab 5. Yang kelima, pendidikan adalah atmosfer, itu bab 6. Yang keenam, pendidikan adalah suatu disiplin, itu bab 7. Yang ketujuh, pendidikan adalah kehidupan, itu bab 8. Yang ke-8, Masterly Inactivity, bab 9. Yang terakhir, kemurahan hati, bab 10. Bagian 2, sekilas kurikulum, berisi konsep dan interaksi metode untuk menerapkan pendidikan berbasis metode CM dengan kunci metode CM: living book, narasi, Nasser study, short lesson, generous, kurikulum, short reading. Bagian ini boleh dibaca secara acak dan bukan harga mati. Dari setiap instruksi lahir dari prinsip filosofis tertentu. Orang tua atau guru memahami prinsip-prinsip itu sebagai ruh dari praktik pendidikan mereka. Seperti pesan Charlotte, kita harus tahu mengapa kita berbuat sesuatu dengan cara tertentu, bukan sekedar asal meniru, mengikuti saja. Bagian ketiga, sekilas komparasi, berisi perbandingan antara CM dengan metode-metode pendidikan lain secara filosofis, metodis,
maupun teknis, seperti metode unit, statis, sama unschooling, classical education, Montessori, dan Waldorf. Ini memiliki kedalaman filosofis dari masing-masing. Charlotte Mason memakai gaun hitam yang mengguntai ke lantai, rambut tersanggul ke atas. Ia tak pernah membentak murid-muridnya dengan wajah keras dan berkerut-kerut. Tangannya tak pernah sigap meraih tongkat rotan dan memukul anak sesuai buku panduan disiplin sekolah. Anak laki-laki di pantat, perempuan di tangan atau kaki telanjang. Tidak ada topi kurcaci kerucut dengan tulisan besar-besar "Dungu" untuk murid-muridnya yang gagal mengeja dengan benar. Charlotte Mason memang bukan guru biasa. Guru-guru lain menganggap anak seperti ember kosong yang baru berisi atau ranting pohon yang bisa dibengkokkan atau lilin plastik yang bisa dibentuk sesuka hati. Charles meyakini anak-anak adalah jiwa kedalaman dan kekayaan spiritual tak terbatas. Ibarat obor yang sudah penuh minyak, hanya menunggu percikan api kecil untuk bisa menyala berkobar. Filsuf-filsuf lain berasumsi jiwa manusia tubulah rasa. Anak-anak ibarat lembaran putih polos menunggu untuk ditulis. Charles berkata bahwa sejak semula anak adalah pribadi utuh terlahir lengkap dengan berbagai hasrat, emosi, hati, nurani, dan bakat. Pribadi itu menyingkapkan diri sampai terungkap sepenuhnya seturut pertambahan usianya. Orang tua dan guru hanya membantu agar pribadi itu mekar segala kekuatan latennya, mengatasi kelemahan-kelemahan bawaannya. Masyarakat di eranya menganggap anak keluarga miskin ditakdirkan menjadi orang berintelek rendah karena kelak tetap akan menjadi keset sosial dan warga tak beradab. Anak perempuan cukup belajar di rumah saja sebab toh mereka menjadi istri dan pengurus rumah tangga. Charlotte menyuarakan pendidikan liberal bagi setiap anak tanpa membedakan ras, strata sosial, ataupun gender. Yakin setiap anak terlahir setara, oleh karena itu berhak dan mampu menggenyam kesempatan pendidikan yang setara. Seorang guru harus yakin bahwa potensi kecerdasan itu memang tersimpan dalam diri semua anak. Para orang tua memandang anak sebagai harta milik pribadi dan berpikir tugas mendidik anak cukup dipasrahkan kepada pengasuh, guru privat, dan lembaga sekolah. Charlotte menegaskan bahwa orang tua tidak boleh dengan seenaknya berkata, "Ini kan anakku, bebas mendidiknya dengan cara apa saja." Anak-anak adalah kekayaan yang dititipkan Tuhan dan umat manusia kepada orang tua. Ibu dan ayah bertanggung jawab lebih dari siapapun di bumi ini untuk memastikan bahwa anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Kata Charlotte, pendidikan di rumah jauh lebih penting ketimbang pendidikan di sekolah. Sebab pengaruh yang anak terima di rumah membekaskan kesan mendalam yang akan menentukan karakter dan karirnya kelak.
Para religius meyakinkan orang tua untuk mengandalkan agama dan membangun karakter dan moral anak-anak mereka. Charles berkata bahwa tidak cukup membesarkan anak dengan berharap dan berdoa. Agama memang sangat penting dalam memberikan inspirasi dan batasan moral, tetapi ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku secara universal dalam mengasuh anak. Charlotte Mason lahir di Inggris tahun 1842. Ayah lanjut usia dan ibu yang sakit-sakitan menjadi yatim piatu di usia 16 tahun. Seorang perempuan progresif yang banyak berpikir, ia bekerja sambil merenung, membaca untuk menulis, menguji teori-teori di dalam praktek. Cita-citanya adalah a working philosophy of education. Filosofi pendidikan bukan cuma bagus dalam teori, tapi betul-betul bisa dipraktikkan dan efektif menyikapkan segenap potensi fisik, intelektual, mental, dan spiritual semua anak. Moto hidupnya adalah For the Children's Sake. Semua dunia anak-anak. Materi belajar buku-buku terbaik dari penulis dan sastrawan paling hebat diberikan sesuai tingkat usia para pelajarnya. Selalu disegarkan dan dimutaakhirkan dari caturulan ke caturulan. Siswa koresponden di mana anak-anak buruh tambang daerah pelosok menunjukkan kemampuan luar biasa, memusatkan perhatian, kecintaan pada proses belajar, ketajaman berpikir, kegembiraan membaca buku-buku kelas tinggi, dan pengetahuan yang luar akan berbagai hal. Mereka sanggup menarasikan kembali suatu bacaan hanya dengan sekali dibacakan. Ras, strata, dan gendernya akan selamanya terbangun untuk mencintai pengetahuan dan kehidupan. Anak-anak seumur hidup mencintai proses belajar. Belajar bukan demi imbalan pujian, gengsi, atau keuntungan material lainnya, melainkan terutama karena kegembiraan dalam belajar itu sendiri, yang tumbuh menjadi pribadi berwawasan luas, penuh ide-ide akbar besar dengan karakter luhur, yang tertanamnya kebiasaan-kebiasaan baik. Visi bisa digapai jika sistem pendidikan ditegakkan di atas asumsi-asumsi dan konsep-konsep yang besar, lalu dibangun dengan metode yang tepat. Charlotte mengingatkan tentang konsekuensi dari kebenaran itu terlalu besar. Kita tidak boleh lalai menimbangnya. Ia telah membuktikan bahwa anak-anak memang terlahir setara dalam hasrat mereka akan pengetahuan. Tiada beda laki-laki dan perempuan, antara anak-anak kaya atau miskin, antara anak-anak cerdas atau terbelakang. Teori-teori masih perlu diuji coba yang lebih luas. Ia merasa akhirnya ia berhasil merumuskan sebuah filosofi pendidikan yang membumi. Satu model pendidikan yang memuliakan pikiran semua anak tanpa mengabaikan latihan jasmani maupun keterampilan praktis. Charlotte Mason meninggal dalam tidurnya pada usia 81 tahun. Dalam kondisi ingatan yang masih jernih, kemampuan berpikir yang masih tajam, dan hati yang tak pernah berhenti menawarkan kebijakan dan kasih sayang. Ia sangat dicintai dan kepergiannya adalah kehilangan besar bagi banyak orang.
berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Bye-bye.